Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Najidan dengan NIM 230512300043. Di sini saya akan mempresentasikan eh, bab, bab 8, yaitu keselamatan dan masa depan organisasi perawatan dengan judul makalah organisasi perawatan atau maintenance organization. Nah, masuk yang pertama A, keselamatan dan kesehatan kerja dalam maintenance. Jadi K3 adalah fondasi utama pengelolaan organisasi perawatan. Aktivitas maintenance seperti perawatan mesin, penanganan bahan kimia, dan pengoperasian peralatan berat berpotensi menimbulkan kecelakaan jika tidak dikelola dengan baik. Di sini saya mengambil dua contoh dari jurnal. Yang pertama itu sektor manufaktur dan konstruksi itu menyumbang 63,6% dari total kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2020. Lalu penelitian yang kedua itu menunjukkan bahwa intervensi komunikasi, pelatihan, dan alat ergonomis itu merupakan cara paling efektif untuk meningkatkan kinerja K3 dan produktivitas. Nah, selanjutnya ada komponen utama K3 dalam maintenance. Yang pertama, komponen ergonomi. Jadi ergonomi itu menyesuaikan lingkungan kerja dengan kemampuan fisik dan kognitif teknisi. Dan gunanya tuh bisa mencegah cedera muskuloskeletal. Yang kedua ada kepemimpinan keselamatan, itu komitmen manajemen puncak, komunikasi dua arah, dan budaya keselamatan positif sebagai faktor pendorong utama. Lalu yang ketiga, pencegahan penyakit. Jadi pencegahan penyakit itu seperti pemeriksaan kesehatan berkala, pemantauan paparan bahan berbahaya, dan program kesejahteraan pekerja. Dan yang keempat, yaitu pelatihan K3 berkelanjutan. Jadi komitmen seperti komitmen manajemen puncak, komunikasi dua arah, dan budaya keselamatan positif sebagai faktor pendorong utama. Jadi itu empat komponen utama dalam K3 maintenance. Nah, lalu lanjut masuk ke dampak ekonomi dan implementasi K3. Jadi investasi K3 itu bukan sekedar beban biaya, melainkan tuh investasi yang menghasilkan return ekonomi nyata. Nah, saya ambil dua contoh. Yang pertama tuh temuan FOSH. Jadi program inspeksi K3 di Virginia selama 20 tahun, periode 2022-2041, menghasilkan kumulatif 28,97 juta dolar dan GDP meningkat ke 16,71 juta dolar dan penerimaan pajak 931,521 dolar. Nah, jadi maksudnya tuh eh, setiap jika kita menerapkan K3 dengan baik itu maka dapat menghasilkan output yang lumayan bagus. Dampaknya untuk 1% itu bagus. Nah, lalu yang kedua resiko cedera. Jadi cedera kerja berpotensi menurunkan pendapatan pekerja sebesar 15% pada dekade pertama dan 10% pada dekade kedua, serta dapat meningkatkan risiko mortalitas 21% jangka panjang. Ini sumbernya dari Repan dan OneCheck tahun 2026. Seperti itu. Lanjut masuk ke hambatan dan pendorong K3. Nah, jadi aspeknya tuh ada empat. Jadi ada hambatan utama, hambatan lain. Untuk hambatan utama tuh contohnya seperti kurangnya budaya keselamatan, minimnya komitmen manajemen, dan dominasi orientasi produksi. Itu memiliki tingkat kepentingan primer. Lalu kalau hambatan lain seperti kompleksitas, legislasi, keterbatasan sumber daya, resistensi karyawan, dan tekanan waktu perbaikan. Dan itu masuk tingkat kepentingan sekunder. Lalu masuk ke pendorong utama, yaitu komitmen manajemen puncak, komunikasi dua arah, budaya keselamatan positif. Nah, itu tingkat kepentingan primer pada pendorong utama. Dan untuk pendorong lain, seperti insentif finansial, pengurangan biaya, asuransi, dan kepatuhan regulasi, itu masuk tingkat kepentingan sekunder. Nah, masuk bagian B, identifikasi bahaya dan manajemen risiko. Manajemen risiko K3 adalah proses sistematif. Jadi,
identifikasi bahaya, lalu analisis, lalu penilaian risiko, selanjutnya pengendalian, dan pemantauan dan evaluasi berkala. Nah, kegagalan mengidentifikasi bahaya adalah penyebab utama cedera di tempat kerja. Nah, di sini saya ambil ada 3 teknik identifikasi bahaya dari sumbernya Kusumastuti et al. Tahun 2024. Yang pertama, pasif. Pasif itu mengidentifikasi bahaya setelah insiden terjadi atau reaktif. Yang kedua, semi proaktif, itu belajar dari pengalaman atau pihak organisasi lain. Jadi itu bisa kita ambil dari di perusahaan lain. Lalu yang ketiga, proaktif. Proaktif itu mencari dan mengendalikan bahaya sebelum terjadi. Nah, biasanya itu yang paling banyak digunakan tuh ini, karena ini paling efektif. Nah, lalu masuk ke klasifikasi bahaya dalam maintenance. Nah, contoh klasifikasi bahaya itu pengelompokan bahaya-bahaya yang terjadi pada suatu organisasi atau suatu perusahaan. Seperti ini, seperti contoh kajian 26 jurnal. Itu ada bahaya fisika, bahaya kimia, bahaya ergonomi, itu. Dan untuk fasilitas dan contoh yang kedua, untuk fasilitas fabrikasi semikonduktor, teknisi maintenance menghadapi 3 bahaya utama, yaitu yang pertama paparan debu kimia saat membersihkan mesin, paparan gas dan bahan kimia berbahaya dari proses FAB, dan bahaya thermal saat maintenance fasilitas bersuhu tinggi. Jadi intinya untuk klasifikasi bahaya itu pengelompokan bahaya-bahaya yang terjadi pada suatu organisasi perusahaan. Nah, untuk selanjutnya masuk ke metode identifikasi bahaya, yaitu JSA versus HAZOP. Nah, J1 Job Safety Analysis dan H1 Hazard and Operability Study. Jadi untuk aspek yang pertama fokus. Jadi untuk J1 fokusnya hubungan pekerja, tugas, alat, dan lingkungan. Sedangkan untuk HAZOP itu penyimpangan dari desain atau tujuan operasi. Nah, untuk cara kerjanya, untuk J1 memecah pekerjaan jadi langkah kecil, identifikasi bahaya tiap langkahnya. Nah, kalau untuk HAZOP itu tim multidisiplin pakai switchboard atau periksa tiap node proses. Jadi dia eh, diperiksa tiap proses diperiksa secara detail. Nah, untuk keunggulan, J1 memiliki keunggulan yang fleksibel, mudah diterapkan, efektif sebagai media pelatihan, sedangkan untuk GASOP itu sistematis, multidisiplin, mampu bahas kesalahan manusia. Jadi itu bisa masuk ke ranah sumber daya manusia. Nah, untuk kelemahan, JSA itu memiliki kelemahan kurang cocok untuk sistem yang sangat kompleks karena mengidentifikasinya secara umum. Sedangkan untuk HAZOP itu butuh waktu dan biaya yang lebih besar karena metode ini dilakukan dengan secara sangat teliti. Nah, kalau untuk JSA ini itu cocok untuk pekerjaan rutin dan non rutin sehari-hari. Sedangkan untuk HAZOP itu fasilitas baru cocok untuk fasilitas baru atau modifikasi sistem yang signifikan. Nah, lalu masuk ke hierarki pengendalian risiko. Nah, pengendalian risiko itu idealnya mengikuti urutan yang paling efektif. Seperti contoh, 1, eliminasi, itu paling efektif, tapi jarang dilakukan. Untuk substitusi, itu termasuk jarang dilakukan. Dan yang ketiga, engineering control, itu dilakukan 42,3% studi. Lalu selanjutnya ada administratif control, itu paling umum, itu dilakukan 92,3% studi, dan yang paling banyak itu APD atau alat pelindung diri. Dan kebanyakan semua perusahaan yang paling diterapkan itu untuk APD ya. Untuk yang lain-lain masih kurang. Nah, ada catatan penting. Jadi organisasi itu cenderung memilih pengendalian yang lebih murah, yaitu APD dan administratif. Padahal eliminasi dan substitusi itu memberikan perlindungan yang paling efektif. Termasuk ke poin C, yaitu green maintenance dan sustainability atau eh, berkelanjutan. Green maintenance adalah pendekatan pemeliharaan yang mengintegrasikan prinsip ramah lingkungan ke dalam setiap aspek perawatan dan perencanaan hingga evaluasi. Nah, untuk konsep green maintenance ini mencangkup ekologi sosial dan ekonomi secara terintegrasi yang meliputi
evaluasi kinerja energi, air limbah, ekodesain, penghijauan, kualitas udara, dan kenyamanan. Nah, untuk ekonomi sirkular, pendekatan sirkular itu dalam manufaktur contoh seperti hybrid yarn dari serat daun nanas dan kapas daur ulang itu salah satu contoh implementasi green maintenance dan sustainability. Itu dapat mencegah efisiensi energi 20-30% versus sistem konvensional atau yang bisa digunakan. Ini sumbernya dari Afifuddin et al. Tahun 2020. Nah, ini masuk ke contoh implementasi green maintenance. Yang pertama, dimensi, yaitu efisiensi energi. Sistem isi utamanya itu sistem RWHS, panel fotovoltaik IBMS hanya hanya memberikan 28-71% dari potensi penghematan yang dirancang jika tidak dirawat dengan baik. Nah, untuk manajemen limbah itu prinsip reduce, reuse, recycle untuk poli bekas, suku cadang, bahan kimia, limbah dan elektronik. Untuk kualitas udara itu pemantauan emisi real time dari peralatan industri, ventilasi dan generator. Jadi itu tiga contoh implementasi green maintenance yang pastinya dari Zhang et al, Benelel et al, dan Nugroho et al. Eh, di sini pelajaran penting, teknologi hijau tidak otomatis menghasilkan manfaat maksimal tanpa sistem perawatan yang andal. Tim perawatan harus memiliki kompetensi untuk teknologi hijau. Jadi kalau teknologi hijau itu sih lumayan kompleks ya untuk pengoperasian. Nah, lanjut kerangka tiga langkah green green maintenance atau dari Benoliel et al. Tahun 2023. Yaitu yang pertama, langkah pertama itu pengumpulan konteks. Jadi pengumpulan konteks itu identifikasi pemangku kepentingan dan pengumpulan data lingkungan. Lalu langkah yang kedua itu penilaian kinerja. Itu evaluasi indikator energi, air, limbah, ekodesain, penghijauan, kualitas udara, dan kenyamanan. Dan langkah yang ketiga itu penciptaan solusi. Jadi langsung ke pengembangan dan seleksi solusi, perbaikan via analisis, multi kriteria, dan biaya serta riset manfaat. Nah, masuk ke poin D, etika dan profesionalisme teknisi maintenance. Etika profesi adalah nilai-nilai intrinsik yang memandu perilaku, pengambilan keputusan, dan interaksi dengan pemangku kepentingan. Jadi ini bukan hanya aturan formal, tapi harus diterapkan pada suatu organisasi gitu. Jadi terus ada dimensi etika profesi teknis, yaitu yang pertama integritas. Integritas itu kejujuran dalam diagnosis kerusakan dan estimasi biaya. Lalu ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu mempertimbangkan keselamatan pengguna dan masyarakat dan transparansi. Jadi komunikasi jelas tentang masalah teknis, langkah penyelesaian, dan estimasi waktu. Nah, yang terakhir itu pelindungan data. Jadi menjaga integritas data di era modern berbasis IoT. Nah, masih di poin D, jadi ada contoh kasus nyata, yaitu konsekuensi kurang transparansi. Jadi contohnya tuh kasus RWHS, jurnal dari Zhang et al. Tahun 2022. Sistem pemanenan air hujan atau RWHS itu mengalami downtime 5 tahun akibat kegagalan pompa yang tidak dilaporkan. Nah, terus float switch itu diatur salah sehingga air hujan tidak digunakan selama 2 tahun sebelum terdeteksi teliti. Nah, lanjut ke profesionalisme berkelanjutan, yaitu contohnya tuh kurangnya pelatihan dan etika mengurangi efektivitas penerapan prinsip etika dalam praktik sehari-hari. Nah, organisasi itu perlu mengintegrasikan pelatihan etika ke dalam pengembangan kompetensi teknisi secara sistematis. Seperti itu. Itu dua contoh kasus nyata dari etika dan profesionalisme teknisi maintenance. Nah, eh, ada catatan penting yaitu CMMS dan CRM. Jadi CMMS itu memungkinkan
dokumentasi transparan setiap interaksi, keluhan, dan riwayat perbaikan, memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan. Jadi ini biasa yang digunakan pada suatu organisasi perusahaan menggunakan CMMS dan CRM. Masuk ke poin E, yaitu tantangan organisasi maintenance masa depan. Jadi tantangannya itu bersifat multidimensi. Itu ada teknologi, SDM, organisasi, dan finansial secara bersamaan di era industri 4.0. Nah, ada kesenjangan riset akademis versus praktik industri. Ini diambil dari Chen et al. Tahun 2025. Yang pertama dari dimensi skala, kalau dari perspektif akademisi itu skalanya 1 sampai 10 mesin kondisi lab itu terkontrol. Nah, kalau dari perspektif industri 100 sampai 1000 plus mesin itu dinamis dan saling terkoneksi. Nah, masuk ke dimensi data, dari perspektif akademis itu data set tuh bersih dan berlabel tentang bulan. Sedangkan dari perspektif industri, data tuh noisy dari alat tua dan butuh historis tahunan. Selanjutnya dimensi model, dari perspektif akademis itu fokus akurasinya tinggi dan perlu validasi simulasi. Sedangkan dari perspektif industri itu butuh explainable, robust validasi dan kondisi yang nyata. Nah, masuk ke hambatan SDM dan organisasional. Studi empiris pada 7 perusahaan manufaktur besar di Swedia itu mengidentifikasi 7 kategori tantangan utama. Yang pertama, itu manajemen data, itu kesulitan memiliki sinyal tepat dari PLC pada mesin. Lalu yang kedua, komunikasi antar tim dan departemen. Terus kompetensi, kesulitan analisis data dan mengganti komponen tanpa analisis akar masalah. Jadi eh, dari penelitian ini tuh masih kesulitan untuk menganalisis data untuk mengganti komponen tanpa analisis dari akar-akar masalah yang ada. Itu. Terus yang selanjutnya ada penerimaan. Penerimaan itu resistensi individu dan manajer produksi terhadap teknologi baru. Lalu selanjutnya ada tim lintas fungsional yang belum solid dan yang terakhir keterbatasan waktu dan sumber daya. Jadi itu 6 kategori tantangan yang ada pada hambatan SDM dan organisasional dari Liliana et al. Tahun 2025. Nah, lalu untuk masuk ke strategi, jadi ada strategi mengatasi tantangan yang ada dari penelitian tadi. Pertama, tantangan, yaitu kesenjangan skala. Solusi yang direkomendasikan itu arsitektur digital, twin hierarchy, dan modular mulai dari pilot project lalu perluas. Jadi ini sumbernya dari Chen et al. Lalu kalau contoh dari masalah data, solusi yang direkomendasikan itu standarisasi protokol OPC-UA dan MQTT, Federated Learning atau blockchain untuk dataset multi tahun. Ini dari Gillian et al. Dan Chet et al. Lalu contoh yang ketiga dari Nasirinejad et al. Yaitu tantangan kesiapan SDM, yaitu solusi yang direkomendasikan itu pelatihan berbasis VR atau RR atau AR dan pendekatan mulai kecil skala bertahap untuk UKM. Nah, masuk ke poin E yaitu studi kasus transformasi organisasi maintenance. Ya, untuk studi kasusnya, contoh itu dari UKM Agri Pangan Kanada tahun 2026. Jadi 3 UKM kecil di Kanada itu dengan tantangan anggaran terbatas, sistem warisan, akses teknisi jauh, dan sensitivitas tinggi terhadap downtime. Nah, kasusnya tuh UKM toko roti oven 5 sampai 10 tahun. Nah, strateginya tuh menggunakan perspektif digital twin. Nah, hasil yang didapat, hasil yang didapat tuh diagnosis jarak jauh real time. Jadi MTTR-nya itu turun sampai 20%. Lalu yang kedua, rumah kaca hidroponik. Strategi yang diterapkan tuh perspektif digital twin sama seperti tadi, tapi ada tambahan otomasi sensor dan pompa cadangan. Nah, MTTR-nya tuh turun dari 51 jam ke 29 jam. Jadi itu turun
sekitar 43%. Lalu yang terakhir ada rumah potong hewan, populernya 23 tahun. Dan strateginya itu sama menggunakan predictive digital twin plus simulasi Monte Carlo. Nah, biaya downtime turun dari 50 dari CAT 53.343 menjadi CAT 8.950 atau turun sebanyak 83%. Nah, contoh yang kedua tuh Smart Maintain, perusahaan manufaktur di Swedia. Jadi, tujuh perusahaan besar, tujuh perusahaan besar, dua Lighthouse Factory telah telah mengimplementasi sensor getaran, dashboard, AI, dan IoT. Namun, semua menghadapi tantangan serupa. Hasilnya yaitu dapat disimpulkan dalam hasilnya itu kesimpulan temannya ada faktor manusia dan organisasional lebih dominan untuk menentukan keberhasilan daripada kecanggihan teknologi. Jadi manusia itu lebih lebih menentukan daripada kecanggihan teknologi yang ada gitu. Dan enable kunci yang berhasil itu satu pembentukan tim lintas fungsional, dua proyek percontohan untuk uji model analitik, tiga satu standar komunikasi, empat pelatihan terstruktur tentang industri 4.0, dan yang terakhir komunikasi visi yang jelas dari manajemen. Nah, lalu contoh yang ketiga masuk ke transformasi organisasi pemerintah kota Eropa. Itu studi partisipatif di 4 kota Eropa. Dan transformasinya berhasil melalui 3 tingkatan aksi. Yang pertama satu strategis. Jadi strategi itu keselarasan strategi lintas departemen. Dua taktis, terus itu pengembangan prosedur dan kemitraan. Tiga operasional, itu integrasi awal dalam proyek dan berbagai perusahaan. Nah, transformasi organisasi adalah proses refleksif dan dialektif atau bukan linear. Itu terjadi melalui hubungan bolak-balik antara eksperimentasi, operasional dan rekonfigurasi strategi. Jadi diikat oleh apa? Oleh double loop learning yang sistematis. Nah, sekian presentasi dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.